Kayak gitu kan, kalau dihitung-hitung kalau minjem ke bank cuma 100 aja kayaknya nggak cukup untuk dasarnya sedekah subuh ya, dasarnya sedekah Jumat Barokah ya. Banyak sih. Wah, dari segi kesehatan alhamdulillah. Tadi ya, gosok penyakitnya Pakai cancut tadi. pakai cancut, sadar digosok, sadar digosok, Gosok-gosok aja. hilang semuanya. Hilang. Tepuk tangan dong. Di punggung, di jidat, cuma pakai cancut bang. Ibu-ibu mau pinjam nggak cancutnya? Doa dan keinginannya Allah ijabah. Testimoni. Itu Mas Jaki. Yuk, ayo silakan. Dapat uang berapa? 50 juta. Yuk. Yang ibu-ibu siapa satu? Yuk. Yuk, yang tadi itu duluan. Ayo, silakan. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, ayo. Saya Jaki. Sebenarnya saya pengen cerita dari Boleh, deketin bos. cerita awal datang ke sini kurang lebih 2 bulan sampai sekarang saya lebih lah. 4 Oktober tuh pas saya kesini sama si A tuh sama Haji Marco. Masih ingat mungkin Pak Haji muka saya kusut, pusing waktu itu. Saya muka saya waktu saya cerita permasalahan saya, hajat saya waktu itu apa namanya, hutang saya sama rumah saya mau disita waktu itu. Pas Pak Haji nanya, emang bos lu hutang lu berapa? Kata saya waktu itu kurang lebih lah kalau sama rumah 300. Alah lu recehan, kata Pak Haji waktu itu katanya. Cuman kan waktu itu saya mikirnya ya buat saya emang gede ya katanya, mungkin bukan Pak Haji, dalam hati saya waktu itu ya kecil dalam hati saya. Cuman Pak Haji ngasih ngebandingin tamu-tamu yang udah pada sukses, pada kubur. Jadi saya pikir hajat saya cuma segini. Jadi saya waktu itu ya juga sih kecil juga ya. Tadinya saya ini ngedon waktu itu, Pak Haji selalu ngasih motivasi, alhamdulillah bangkit lagi. Bos, yang bikin kamu down tuh apa? Ya rumah saya waktu itu mau disita, rumah tangga udah goyang waktu itu kan. Cuman ya alhamdulillah berjalannya waktu, Pak Haji waktu itu ngomong kayak gini ke saya, lu kalau bisa ibadah, pilih kalau nggak ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Cuma kalau nggak punya duit, lu ibadah ekstrim katanya. Bangun jam 00, mandi, senyum, terus apa sih, tahajud, mandi dulu, tahajud, sholat subuh, duduk di masjid sebelum azan, kopiah, badiah ya gitu. Alhamdulillah tuh Pak Haji saya lakuin tuh minggu-minggu awal. Cuman saya balik lagi ke sini, Haji Marco ngomong ke saya waktu itu. Ngomongnya gimana? Ki, Aang ngeliat Jaki kok mukanya beda-beda katanya. Maksudnya katanya, ya kadang ngeliat
lah mukanya katanya. Jaki pernah kemana aja dulu emang sebelum kesini gitu kan ya dulu ya. Ya akhirnya Jaki bilang lah sebelum ke Pak Haji sering kemana-mana lah dulu berobat gitu. Ya udah kata Pak Haji, lu tuh nggak bakal punya uang katanya selagi modal lu masih banyak katanya. Selagi modal lu belum dikeluarin. Selagi modal belum dikeluarin. Katanya waktu itu. Ya udah Pak Haji ngomong ya udah ngasih ilmu kobokan itu. Saya coba minggu pertama hari pertama itu muntah-muntah Pak Haji saya. Hari pertama minum air kobokan muntah-muntah. Saya pikir awalnya saya maaf ya ibu bapak-bapak, saya kepengen jijik gitu ya, jijik maaf gitu ya. Cuman kok nggak hilang mualnya gitu kan. Ya udah kedua ketiga seminggu terus tuh udah agak enakan badan kayak gitu. Nah udah mulai kayak gitu banyak ini Pak Haji, saya kan dulu di kulit saya tuh Pak Haji banyak kayak benjolan tuh. Sempat konsultasi ke dokter kecantikan katanya dulu aja nolak Pak Haji, saya sempat di counter sama di laser dulu ini benjol nggak hilang. Pak Haji sempat ngomong gini ke saya waktu itu, ini aja karena pas mandi malam itu gosok-gosok pakai celana dalam. Waktu itu Pak Haji ngomong, alhamdulillah Pak Haji hilang tuh. Hilang, tepuk tangan dong. Banyak Pak Haji, saya awal-awal sini saya nggak pede karena selalu pakai lengan panjang, pakai sweater. Jadi ada video saya sebelum kesini banyak. Jadi praktek ini gimana? Ulang lagi bos, biar teman-teman. Pas malam, pas mandi malam itu, saya gosokin pakai celana dalam bekas saya sambil mandi. Saya gosokin mulai di atas, tapi yang fokus saya ke tangan, pakai ini gosok-gosok. Gitu. Hilang gitu aja sih. Ya, alhamdulillah. Hilang sekarang. Hilangnya aja saya nggak tahu Pak Haji. Hilangnya nggak tahu. Maksudnya nggak tahu pada kemana gitu. Penyakitnya? Iya. Nggak bisa. Cuman waktu itu mah ada bekas kayak bintik-bintik. Kok hilang kapan dia? Kayak gitu. Banyak emang banyak kejanggalan mungkin aneh. Banyak kejanggalan. Aneh banyak anehan saya. Makanya saya kesini tuh mau ngucapin terima kasih banyak ke Pak Haji dengan wasilah anak yatim ya gitu. Dan masalah hajat-hajat saya emang yang utama kan hutang sama itu yakin saya dalam minggu ini lunas. Yakin banget. Alhamdulillah udah ada 3 klien saya udah nyatakan mau beli tanah lewat saya. Alhamdulillah bulan ini yakin saya minggu ini cair komisi saya. Tepuk tangan dong. Terus kalau yang udah cair, jadi gini Pak Haji, awal datang itu kan saya tinggal di Cilegon Pak Haji. Tinggal di Cilegon, Banten. Rumah tangga saya di sana, cuman emang kegiatan banyak 2 minggu di sini, pulang seminggu ke sana. Saya pas pandemi ini saya bermain properti. Sebelumnya kan emang saya kerja gitu kan. Jadi waktu itu sempat saya namanya bisnis tanah, rumah gitu kan nggak tiap bulan ya Bapak Ibu ya ada gitu kan. Sempat pengen usaha apa tapi modal nggak ada gitu kan. Sempat saya pengen minjem ke kakak saya, padahal saya yakin banget kakak saya punya uang gitu kan. Mama saya juga saya tahu punya uang. Itu sebelum datang Pak Haji kan saya minta ngomong itu ya Pak Haji, lu kesini ngapain? Jangan cari solusi katanya kesini. Gitu, jangan minjam ke sana kemari. Ya udah lu benerin ibadah lu, sholat lu, baca Quran, ya udah itu aja katanya. Jadi tiba-tiba 2 minggu yang lalu, jadi ada klien saya yang beli tanah pembelian yang ketiga. Itu ngejanjiin mau ngasih komisi. Emang yang ini sih nggak seberapa, nggak kayak yang sebelumnya. Cuman itu tuh banyak dia janji aja gitu. Saya sampai pas kebetulan lagi nggak punya uang masih banyak ya. Nggak enak amat nih kayak diginiin amat gitu. Saya nanyain kayak ngemis gitu. Nggak lama dia nge-WA gini ke saya Pak Jaki
maaf katanya saya masuk rumah sakit saya kena jantung katanya kayak gitu. Saya ingat omongan Pak Haji itu, jangan apa waktu itu, jangan macam-macam sama pasien gue katanya waktu itu. Padahal saya nggak ngedoain yang itu Pak Haji, cuman saya waktu itu kok gini amat, saya diiniin sama sakit, nyelkit amat gitu. Udah tuh. Kalau yang mama saya 2 minggu yang lalu, jadi setelah klien saya nggak jadi ngasih komisi tuh, ya udah saya maksain nyari uang 1 juta Pak Haji buat sedekah potong sapi. Kamis tuh saya WA Pak Haji tuh nggak lama dibalas malamnya, amin amin kata Pak Haji. Besok malam besoknya kan Kamis, Jumat malam Sabtunya mama saya manggil, ini aja tuh cukup gak katanya kalau buka ini BL link kata si A sama si A kan kakak saya buka BL link tadi 50 juta cukup gak? Ya cukup nggak cukup sih man katanya. Cuman saya nggak ngerti Pak Haji, saya pikir ya udah bercanda gitu. Nggak lama kakak saya manggil juga, ini pokoknya Zaki fokus aja, nanti nggak usah khawatir tiap hari kalau saldo nggak ada minimal 50 juta nyampe 100 mau clean katanya gitu. Dan alhamdulillah saya udah mulai minggu depan saya mau buka tanggal 10 di rukonya Haji Marco Haji. BRI Link. Ada yang modalin. Ada, mama saya udah ngasih ke saya tanpa kamu minta nyari pemodal, tanpa kamu bikin proposal. Nah itu juga nyentongin Pak Haji pas malam, pas setelah sedekah potong sapi 1 juta saya sambil nyentongin. Biasanya kalau nyentongin saya selalu fokusnya pengen uang sekian gitu. Tapi pas malam itu saya lepas aja Pak Haji. Uang masuk ya terserah berapa aja gitu. Alhamdulillah ya nggak lama mama saya manggil ke saya itu. Tanpa bikin proposal. Tanpa sedikit pun. Tepuk tangan dong. Ya belum yang hajat-hajat yang lain. Kalau nyentongin mah istilahnya ada 1 juta 2 juta mah ya 500 200 mah sering kayak gitu. Ya alhamdulillah gitu Pak Haji. Pokoknya ini uang datang besok modal tanpa proposal. Saya maunya itu. Kebanyakan teman-teman kan nyari modal bikin proposal. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu, bersama ini kami kelamaan. Malah bukannya saya ngotot Pak Haji ke kakak saya, ke mama saya tuh bukan. Maksudnya ngotot tuh saya maksudnya sadar sendiri Pak Haji, bukan modal saya gitu, nggak enak gitu. Pengennya sih saya yang ini modal. Jadi justru mama saya, padahal waktu itu saya minjem aja dia nggak ngasih. Minjem aja nggak dikasih. Iya sebelum saya kesini itu nggak ada. Uang di mana mama kan? Kakak saya juga bilang, lu ada juga buat modal katanya buat. Tapi pas setelah sedekah potong sapi saya sering nyentongin uang masuk. Bukannya yang saya minta, malah kakak saya dan mama saya yang ngotot supaya cepat-cepat buka. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Itu sih, itu aja sih Pak Haji. Sedikit banyak itu. Cuman emang yang hutang-hutang juga yang kecil-kecil. Justru gini Pak Haji, yang 150 juta itu kan, yang bisa dibilang ada yang banyak gitu ya ke teman saudara. Justru yang gede-gede itu pada dia nggak lagi nggak apa, ya udah sih santai aja sih katanya. Pokoknya intinya gini bos, setelah bos melakukan sedekah Jumat Barokah, betul, 1 juta sama sedekah subuh, yang bolong gitu. Mau kecil mau gede berapa aja seadanya. Pokoknya setelah bos lakukan sedekah subuh sama sedekah Jumat Barokah, yang datang bisa 50 kali dari sedekah Jumat Barokah. Kan sedekah 1 juta. Betul. Kenapa yang datang 50? Yang datang 50 sampai 100. Malah lebih. Istilahnya kan kakak saya tiap hari itu Pak Haji. Tiap hari itu ngasih paling sedikit modal 50. Paling sedikit. Jadi kan sistemnya kalau misalnya saldo habis ditembakin, di top up lagi. Kalau butuh cash tinggal ambil gitu. Kayak gitu kan, kalau dihitung-hitung kalau minjem ke bank cuma 100 aja kayaknya nggak cukup untuk kita.
Dasarnya sedekah subuh, ya. Iya. Dasarnya sedekah Jumat Barokah ya. Banyak sih. Wah. Dari segi kesehatan, alhamdulillah. Tadi ya, gosok penyakitnya. Pegal-pegal, saya kan saya tuh masih muda, dulu tuh udah diponis kayak ada asam urat Pak Haji. Udah bertahun-tahun saya pantang makan kayak makan jeroan, emping udah pasti. Gitu. Ya udah pas. Jadi kalau makan jeroan, emping langsung kambuh. Kambuh dulu tuh, sekarang apa aja saya makan. Sekarang nggak kambuh. Enggak. Tepuk tangan dong. Lu praktekin ilmu apa bos? Kok bisa nggak kambuh tuh asam urat? Mindset aja sih yang main Pak Haji. Otak aja. Otak. Iya, iya. Jadi kalau dulu kan mau makan, aduh takut sakit. Bener sakit. Kalau sekarang, Allah, Bismillah sembuh. Enggak. Itu sambil Jadi keyakinan ya? Keyakinan betul. Pak. Keyakinannya Keyakinan. harus nomor satu ya. Betul. Kalau orang bilang sugesti, Betul. harus kuat. Betul. Gitu aja. Jadi kalau bos kan asam urat dengan sugesti nggak kambuh. Berarti bapak dan ibu pakai sugesti, utang pasti lunas. Betul. Utang pasti lunas, aset pasti balik, aset pasti balik, aset gitu kan? Betul. Wow, Betul. luar biasa. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Yes. Kayak penyakit tadi yang bola-bola apa? Yang tangan ulangi lagi. Kalau kita sih bilang kayak kutil tapi bukan kutil Pak Haji. Ada yang bilang papilonia, apa sih istilahnya? Banyak. Nyampe dokter aja di RSUD sini waktu itu sampai di Dramaga dihitung-hitung ada 150 titik. 150 titik. Dia tuh nyampe, kalau saya nanya dong kalau berapa ya, estimasi berapa ya kalau nyampe ini? Ya mungkin Pak di angka 5 jutaan katanya. 5 juta Pengobatannya. Itu juga saya nggak ngejamin bisa mulus lagi kulitnya. Dijamin nggak jamin mulus Ya, lagi. Jadi awalnya waktu itu kan saya ke RSUD yang di Luyan. Cuman 3 kali di laser, saya udah nggak kuat. Udah. Tapi di RDI nggak di laser ya? Pakai cancut tadi. Pakai cancut. Sana dalam digosok. Sana dalam digosok. Gosok-gosok aja. Hilang semuanya. Hilang. Tepuk tangan dong. Di punggung, di jidat, cuma pakai cancut doang. Ibu-ibu mau pinjam nggak cancutnya? أشرق البدر علينا